Medan tawar di Indonesia layaknya surga bagi para pemancing. Tantangan memasuki lokasi-lokasi terpencil dan berkomunikasi dengan warga lokal menjadi daya tarik yang tak kalah menarik. Kali ini mari berpetualang wild fishing, menguji keberuntungan di atas kail, mencari sang monster air tawar, ikan snakehead. Menurut informasi warga setempat, populasi ikan toman di Danau Desa Ulak Patian Riau sangat melimpah. Toman, jenis ikan berkepala menyerupai ular. Strike! Ini kesulitannya nih. Ini top predator di air tawar di tempat saya mancing ini. Ini toman, keluarga terbesar dari jenis snakehead. Bahkan masyarakat sekitar juga dia sangat takut. Sehingga kalau anak-anak sedang mandi, biasa ibu-ibu suka nakutin dengan awas toman. Coba lihat giginya. Ini yang ditakutkan. Toman selain di spot-spot yang idealnya ada pokok-pokok pohon, biasanya toman besar yang baru beranak atau menetaskan anaknya itu dia menjaga itu. Jadi apabila kita bisa ngelihat ada anak-anak ikan toman bermain di atasnya, itu kita punya kesempatan sangat besar untuk tangkap orang tuanya itu. Cuma saya belum lihat nih. Memancing ikan toman saya harus mengerahkan tenaga ekstra, melemparkan umpan ke setiap titik potensial. Contohnya, batang kayu atau tonggak kayu yang terendam air. Selain itu, tepian danau juga menjadi spot potensial untuk sambaran sang predator. Dia maunya pakai soft look. Coba lihat warnanya nih. Warnanya ini cukup cantik ya. Ikan ini kalau di air yang lebih gelap bisa berwarna cantik, ungu, bahkan ada yang hijau. Merupakan ikan top predator di danau air tawar biasa yang ada di Indonesia. Wild fishing, ini baru keren. Ikan toman paling mudah dipancing dengan umpan top water atau jenis umpan mancing yang bermain di permukaan air. Teknik ini merupakan penyesuaian terhadap karakter toman yang menyergap mangsanya dengan cara naik ke permukaan secara tiba-tiba. Tomannya biasanya sudah mulai turun di bawah nih. Ada beberapa jenis lure yang bisa ngebangunin toman. Saya akan coba dengan lure yang bisa bikin toman ini terganggu dengan baling-baling dua. Nah, seperti ini nih. Waktu saya tarik ini akan memberikan suara yang berisik. Tomannya akan penasaran dia. Saya akan coba ini. Meski buas, ikan toman punya jam makan setiap harinya. Paling ideal saat pagi dan sore hari, yakni saat di mana ikan toman aktif berburu mangsa. Wow, sudah mau lepas. Ini sensasinya mancing pakai top water. Juga. Toman ini selalu dia
pengen gigit semua segala sesuatu yang di hadapan mulutnya. Dan kalau dia nggak gigit dia bunyi karena giginya memang jenis buat memotong. Size-nya lumayan lebih besar dari yang tadi saya dapat sebelumnya. Ada. Hai. Wah. Toman yang menang atau saya yang menang ini? Harusnya saya yang menang. Rahang dan gigi ikan toman terkenal sangat kuat dan tajam. Di perairan tawar di Asia Tenggara, ikan toman adalah predator paling tinggi. Semua spesies lain di perairan tawar adalah mangsanya. Ikan toman juga terkenal sangat rakus. Tak heran, toman merupakan spesies perairan tawar yang paling ditakuti oleh manusia. Iya. Hampir aja kamu ngalahin saya ya. Ini karakter toman nih, cantik ya. Biasanya ikan predator toman ini setelah hook up umpan-umpan palsu begini dia selalu cari batang pohon. Nyaris saja kamu mau bikin saya tenggelam tadi. Tapi wild fishing ini baru keren. Pencarian sang ikan monster snakehead membawa saya menuju Provinsi Riau. Di sini, konon ikan berkepala ular memenuhi kawasan rawa dan sungai berair hitam. Hanya di wild fishing saya lakukan hal seperti ini. Bentor yang biasanya digunakan untuk ngangkat kayu atau hasil kebun, saya gunakan buat ngangkat sampan saya ini. Nanti kita lihat apakah target saya akan saya dapatkan dengan pengorbanan saya seperti ini. Wild fishing, ini baru keren. Ya, dalam perburuan wild fishing, terkadang saya tak hanya ditantang untuk mendapatkan ikan target. Tetapi lokasi perairan yang terisolasi, minim akses, serta tidak adanya perahu nelayan, membuat petualangan saya serasa benar-benar diuji. Saya berada di Sungai Rangau, tipikal sungai berair hitam dan berarus deras. Dan biasanya dengan ekosistem seperti air hitam, tanaman pohon, jenis-jenis ikan snakehead atau gabus dari keluarga cana banyak pindah dia dari aliran sungai ke pinggir-pinggir. Target saya kali ini biasa disebut jalai. Snakehead tergolong tangguh dalam memberikan perlawanan. Trek! Jadi kunci utama saya harus memastikan joran atau stik pancing yang saya gunakan kokoh untuk bertarung dengan sang ikan. Toman, ukuran masih remaja, tapi warnanya sudah mulai keluar. Biasanya kalau dia lebih kecil, dia masih ada garis merahnya. Memang bukan target saya ikan jalai atau emperor snakehead. Tingkat kesulitan mancing di daerah pinggiran sungai yang berupa rawa penuh batang-batang pohon memang saya harus pergunakan umpan top water karena kalau saya pakai di dalam pasti saya akan sangkut-sangkut. Ukurannya masih kecil. Kita rilis. Kita cari induk yang lebih besar atau
kita cari target saya, Jalai, Emperor Snakehead. Toman masuk ke dalam snakehead. Di Sumatera, jenis ikan ini dikenal sebagai top predator. Tak heran dijuluki sang monster perairan tawar. Strike! Eits! Ini karakternya Toman. Setiap dia kita pakai umpan palsu ngefight sama Toman pasti cari batang-batang pohon-pohon kayu. Kita cari lagi. Siapa tahu nanti target saya yang dapat ya. Di spot ini saya harus turun dari perahu untuk menjangkau spot ikan jalai atau Emperor Snakehead yang sering bersembunyi di balik bongkahan kayu mati. Sepertinya saya ingin explore dengan cara land based karena kemungkinan ikan-ikan snakehead ini di posisi air yang banyak pohon-pohonan air seperti ini. Ini cukup dalam tapi arusnya masih agak kuat. Saya akan coba yang dengan banyaknya batang-batang pohon ini, tapi saya nggak bisa explore dengan sampan. Saya akan coba land based ya. Land base atau teknik memancing di tepian sungai biasanya digunakan pemancing untuk menjangkau lokasi yang sulit, mengurangi gerakan di dalam air yang memicu ikan untuk kabur. Masih belum mendapatkan hasil buruan, saya kembali menggunakan perahu. Namun kali ini saya masuk ke spot hutan rawa yang membuat saya harus menguji beragam umpan yang saya bawa. Strike! Matanya. Toman sungai air hitam. Memang bukan target saya jalai, tapi lumayan tarikannya karena dia berarus. Cuma sayang, mata kail saya sampai kena ke matanya. Rasanya saya nggak bisa rilis nih. Di pedalaman semua terasa begitu istimewa. Berbalut kemegahan alam dan kehangatan masyarakatnya. Petualangan kali ini membuat saya banyak bersyukur.